Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya. Kali ini saya akan memberikan tips tentang bagaimana cara membuat footnote atau catatan kaki di Microsoft Word. Nah, seperti kita ketahui di kalangan mahasiswa maupun akademisi, dalam membuat sebuah karya ilmiah, baik itu berupa jurnal, makalah, ataupun hasil penelitian ya, seperti skripsi, tesis, maupun disertasi, itu terdapat beberapa elemen penting yang harus diketahui dan dipahami. Di antaranya itu salah satunya adalah tentang catatan kaki atau footnote. Catatan kaki tersendiri itu adalah keterangan yang dicantumkan pada margin bawah pada halaman sebuah karya ilmiah. Jadi dia tepatnya berada di sini, ya. Nah, tepatnya berada di sini nantinya. Nah, isinya tentang apa? Isinya itu tentang menguraikan tentang apa? Sumber kutipan. Jadi sumber kutipan, pendapat atau keterangan penyusunan mengenai hal yang diuraikan di dalam teks. Jadi apa yang di dalam teks ini kita uraikan itu di footnote, di sini tempatnya. Langsung saja tipsnya. Nah, caranya itu adalah kita tempatkan dulu kursornya. Contoh ini ya. Nah, di paragraf sini saya tempatkan misalkan, kemudian kita pilih menu referensi ya. Kemudian pilih insert footnote. Itu nanti otomatis mulai dari halaman 1 dan kita diarahkan kursornya langsung di bawah sini, di bawah halaman. Nah, kita masukkan sumber kutipannya misalkan Abdul Karim, ya, nama pengarangnya. Kemudian judul bukunya yaitu Teori Keadilan. Jadi biasanya judul buku itu di ketiknya hurufnya miring ya. Kemudian buka kurung tempat penerbitnya, misalkan Jakarta. Penerbitnya Renada Press misalkan, koma, kemudian tahun diterbitkannya misalkan 2020, balas kurung, kemudian langsung kita masukkan halamannya ya. Jadi kutipan ini saya peroleh di buku Teori Keadilan di halaman misalkan di halaman 5 titik. Seperti itu. Nah, contoh lagi misalkan ini. Nah, sebenarnya ada cara lain lagi tanpa kita klik di sini. Itu cukup kita menekan di keyboard yaitu Alt Ctrl F. Jadi Alt Ctrl F ya. Langsung nanti kursor juga langsung mengarahkan ke bawah sini. Jadi nanti otomatis angkanya juga akan berurut ya. Kita sudah masuk di angka kedua ya referensinya. Nah, contoh misalkan Hendy Suhendi, judul bukunya itu misalkan Filsafat Keadilan, buka kurung, tempat penerbitnya itu di Bandung, penerbitnya misalkan Rineka Press ya, tahunnya 2014, balas kurung, kemudian halamannya balas kurung, kemudian halamannya itu misalkan halaman 35 gitu. Nah, contoh lagi misalkan kalimat ini ya, ini saya kutipnya di bukunya tadi ya, di nomor 1 ini Abdul Karim. Jadi cara mengetiknya itu Abdul Karim ya. Kemudian kita ketikkan judul bukunya tetap. Nah, tetapi setelah itu langsung kita tulis halamannya. Karena kenapa? Itu telah kita sebutkan ketikan di nomor 1 tadi ya. Jadi langsung misalkan halaman 10. Nah, seperti itu. Nah, misalkan lagi kata ini. Kemudian saya juga mengambilnya di bukunya Abdul Karim ya. Judul bukunya Teori Keadilan, tetapi halamannya berbeda. Jadi cukup kita masukkan ibid ya. Ini artinya sama dengan yang di atas ya. Langsung halamannya misalkan halaman 25 seperti itu ya. Nah, selanjutnya terkadang dalam setiap karya ilmiah konsistensi itu sangat penting sekali. Jadi
dalam menyusun sebuah karya ilmiah, khususnya di catatan kaki ini, kita harus perhatikan baik-baik, memeriksa apakah ada kesalahan pengetikan, kekurangan huruf atau kelebihan huruf. Nah, biasanya kalau misalkan kita ingin mengecek itu biasanya kita scroll sampai ke bawah sini. Jadi kita scroll sampai di bawah, melihat catatan kaki mana yang mencari yang mana yang memiliki kelebihan huruf atau kekurangan huruf atau salah pengetikan. Nah, sebenarnya ada cara yang sangat sederhana sekali dan memudahkan, ya. Jadi caranya itu adalah, ya, kita arahkan kursor ke sini, web layout, ya. Lembar kerja kita akan berubah seperti ini. Nah, selanjutnya kita pilih show note. Nah, seperti ini dia. Nah, jadi kita bisa langsung, kita tinggal klik misalkan di footnote nomor 1, ya, itu nanti arahnya ke sini. Footnote nomor 2 nanti sini. Nah, nanti dia langsung mengarahkan sendiri nantinya, ya. Nah, seperti itu. Dan perlu saya ingatkan kembali, dalam penulisan karya tulis ilmiah itu kita harus tetap senantiasa memperhatikan pedoman KTI yang berlaku di perguruan tinggi masing-masing. Jadi memang pedoman KTI ini yang dijadikan acuan kita untuk menyusun karya tulis ilmiah. Nah, tetap memperhatikan itu. Nah, baik, setelah itu kalau kita ingin mengembalikan, ya, tampilan lembar kerja kita itu, kembali kita pilih ini print, arahkan kursor ke sini, ya, ke bawah, pojok kanan bawah, kemudian kita pilih print layout, nanti akan kembali seperti ini, ya. Oke, nah contohnya misalkan kita mau hurufnya sama dengan yang di atas, ya, kita tinggal blok, kemudian pilih home, ganti Times New Roman misalkan. Nah, ya, seperti ini. Ukuran hurufnya itu memang harus lebih kecil dari teks yang kita uraikan di atas ini, ya. Ini biasanya kan 12. Nah, kalau footnote itu biasanya itu ukuran hurufnya adalah 10, ya. Demikian trik dari saya, sangat mudah kan? Selamat mencoba.